Shalom, Abuna. Shalom, Abuna. Shalom. Shalom, Salam Abuna, salam Bapak Ibu Shalom, semua. Abuna. Selamat Baik, itu pagi. ya. Kak, lagi. semuanya. Oh iya, puji Tuhan. Selamat pagi buat Ibu Duma, Pak Jusman. Pagi, Abuna. Terlihat jauh lebih pulih. Wah, luar biasa. Pak Jusman dan Bu Nancy terlihat Amin. jauh lebih muda. Wah, luar biasa. Amin. Seperti Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Galih Bunda. dan Ratna ini. Wah, luar biasa. Juga ya seperti Galih dan Ratna ya. Juga untuk Ibu Lani, juga Pak Mardani Tampu Bolon ya. Ini Pak Mardani Tampu Bolon ini jadi seperti apa? Ketua organisasi di kampus ya Pak ya. Lagi persiapan kayak habis meeting 3 hari gitu. Terus seger banget tapi ya Pak Mardani, kita harus ketemu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sampaikan nih kita harus bertemu. Bulani, shalom Bu. Iya, Sehat Bu? iya, iya. Sehat, Abuna. Tetap sehat. Iya, sehat, Bu Abuna. Sinai dan juga ada Kak Alden sudah masuk. Shalom Kak Alden. Iya, lagi siap-siap ya supaya ketampanannya boleh terlihat di kamera. Juga Ibu Dora Gunawan, Pak Henry Gunawan, Ibu Leli Kristiani, lalu Ibu Maria Perangin-angin. Salam buat Bapak ya Bu. Lalu Pak Musa Lembang, Bu Rika, Bu Risma, Bu Sekar, Shalom Bu Sekar, dan juga Bu Yani. Haleluya. Boleh kita katakan haleluya 3 kali sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Be worshipers. Jangan Jangan kasih Jangan kasih kendor. kendor. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai, kita masuk ke sesi BW kita satu di dalam doa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh tetap kuat, kami boleh bisa beraktivitas. Ini semua adalah berkat belas kasih-Mu atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dan berdoa sama-sama, katakan amin. Amin di tempat kita masing-masing ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke saudara, mari kita sembah Allah kita yang maha kudus. Dia layak dimuliakan dan ditinggikan. Pujian ini pasti Bapak Ibu sudah mengenal ya, saudara-saudari semua sudah mengenal. Kita angkat pujian bagi hormat dan kemuliaannya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, coba semua dikatakan sama-sama wuhu. Ya, walaupun saya tidak bisa mendengar, tapi saya bisa merasakan energi wuhunya ya. Oke, kita mau langsung buka di Ezra pasal yang ke-9. Apa yang menjadi pembekalan dari Roh Kudus untuk kita hari ini? Mari kita cari tahu dengan segera, saudara. Ya, Ezra pasal 9, berarti hari ini kita akan masuk ke ayat berapa, saudara? Betul sekali, ayat 11. Namun karena ayat 11 ini kan sambungan ya. Jadi bagaimana kalau kita baca dari ayat 10? Ya. Oke. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar, oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Oke. Saudara, ada beberapa kata yang memang bersinonim dalam penulisan ini. Nah, itulah sebabnya di kitab Ezra bagian ini saya ayat per ayat. Karena setelah saya compare dengan 3 terjemahan, tiga-tiganya dengan istilah yang berbeda tapi maksudnya sama. Ya, contoh misalnya kotor, najis, cemar, ya. Itu kan sesuatu yang sifatnya sama. Ya. Nah, ini yang akan saya bagikan untuk saudara, yaitu lebih kepada makna penulisan sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dan tidak keluar dari konteks teologis penulisan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Dari beberapa terjemahan ada yang mengatakan bahwa di sini kan yang kau perintahkan ya. Tetapi ada yang menulis yang kau tegaskan. Ya, ada juga yang menulis yang kau titahkan. Jadi ini semua nggak ada masalah. Ya, ini semua artinya sama. Ya, sinonim. Jadi nggak ada masalah. Lalu kemudian ada lagi yang tertulis seperti ini. Di sini kan yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu. Ya. Nah, ada terjemahan yang menulis melalui perantaraan nabi-nabimu. Itu juga gak ada masalah. Dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar, oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Ada beberapa salinan translate teks kitab suci dari bahasa asli yang ditulis dalam terjemahan dengan penulisan cemar itu diganti dengan kata najis. Ya, adalah negeri najis oleh perbuatan bangsa-bangsa yang di dalamnya. Dan bahwa mereka telah memenuhi negeri itu dengan kekejian-kekejian mereka. Itu gak masalah. Karena yang menjadi pesan untuk saudara dan saya hari ini, yang pertama adalah sama seperti pujian yang kita naikkan, bahwa hidup kudus itu bukan aturan, saudara. Bukan aturan semata maksud saya. Nanti saya diprotes lagi. Jadi hidup kudus itu bukan aturan semata. Oh, harus hidup kudus. Memang ada poin-poin, ada firman Tuhan ya bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Betul. Tetapi kalau aturan tidak kita respons, maka aturan itu hanya sebatas wacana, saudara. Jadi ini yang menjadi catatan introspeksi diri kita. Kudus itu kan sama dengan artinya dengan bersih. Artinya sama dengan murni, artinya sama dengan tidak terkontaminasi ya.
Artinya sama dengan tidak tercampur aduk oleh apapun, ya. Absolut sifatnya 100%. Jadi kalau kita tahu aturan hidup kita sebagai orang percaya adalah kudus, dan yang menyampaikan itu adalah seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang adalah sebagai fungsinya pembawa pesan. Dalam hal ini adalah pembawa pesan ilahi atau pembawa pesan Tuhan, yang kalau didefinisikan inilah orang yang menyampaikan isi hati Allah. Jadi kalau orang berkhotbah, seseorang dengan titel pendeta atau yang dikatakan hamba Tuhan, orang itu harus berfungsi sebagai seseorang yang menyampaikan isi hati Allah berdasarkan teks firman Tuhan, dikaji secara mendalam, dijabarkan dengan gaya masing-masing, disampaikan dengan gaya masing-masing. Namun garis merahnya, benang merahnya itu adalah menyampaikan isi hati Allah. Dan ini Israel sudah tahu. Ini bangsa yang bukan kurang informasi, saudara, tetapi mereka justru kurang konfirmasi. Makanya mereka tidak meresponi. Sehingga apa? Mereka tidak taat. Kalau kita tahu informasi, kita harus konfirmasi bahwa kita sudah tahu informasi itu dengan menunjukkan apa? Ketaatan. Kalau saya sudah tahu aturan yang berlaku di kantor saya, berarti kita harus konfirmasi dengan cara apa? Oh, kita datang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itulah salah satu bentuk nyata terkonfirmasi bahwa ini informasinya nyampe gitu loh. Sama ketika seseorang melayani di gereja, lalu kemudian mendengar firman Tuhan, apa yang sudah didengar sebagai informasi dan dia konfirmasi dengan cara apa? Dia lakukan persis seperti yang dia tahu. Dia lakukan persis seperti yang dia tahu. Kalau kita lakukan seperti ini, maka semuanya akan bersih. Informasi yang kita dengar, kita konfirmasi dengan respons atas apa yang kita tahu, lalu kita lakukan persis seperti yang kita tahu. Inilah titik awal kehidupan kekudusan seseorang, saudaraku. Jadi pagi ini diingatkan bahwa kekudusan itu bukan cuma soal perintah dan larangan, tetapi soal apa? Soal kepekaan hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai bentuk respons hati kita ini untuk bisa memastikan bahwa informasi yang kita dapat kita konfirmasi dengan kita menjaga kekudusan. Dengan demikian, apa yang kita dengar selaras dan sejalan, linear dengan kehidupan nyata kita. Berarti orang yang kudus adalah orang yang menghargai, betul sekali, isi hati Allah. Jadi kalau seseorang dikatakan kudus bukan hanya sekedar tidak melakukan dosa, tidak melakukan kenajisan. Karena ada orang-orang yang tidak melakukan dosa. Contoh, orang yang tinggal di pegunungan, tinggalnya sendiri, tidak ada manusia lain selain dia. Kalau kita bicara mengenai melanggar kekudusan, kan lebih konteksnya kepada apa? Kenajisan atas tubuh kan. Orang pasti umumnya ke sana gitu. Nah, apakah ia benar seorang isi hati Tuhan? Tidak juga. Malah dia lebih banyak mendengar isi hati roh-roh yang ada di sana. Tapi kalau seseorang menyampaikan firman Tuhan, terlepas orang itu, kita tidak tahu latar belakangnya pasti seperti apa, tetapi kita melihat bagaimana firman Allah itu menghidupkan kita yang mati secara rohani. Itulah kuasa dari isi hati Allah, sehingga tubuh kita tidak tercemar. Makanya saudara, ada kata cemar atau najis di situ. Jadi yang lebih tepat apa? Ya sama-sama dua-duanya.
Karena sungai yang bersih itu tercemar oleh limbah pabrik di sekitarnya, sehingga masyarakat tidak berani, bahkan merasa jijik untuk menggunakan air itu sebagai sarana untuk mandi atau minum. Karena sudah tercemar kan? Orang jijik kan? Nah, seperti itulah. Ketika seseorang ngomong ini najis gitu ya. Nah, itu kan, jadi najis itu adalah dampak dari tercemarnya sesuatu. Nah, di sini kata teks cemar atau najis ini sama, menggunakan frase yang disebut dengan tame. Ya, katakan tame. Ya, tame itu apa? Tercemar, rusak, menyimpang. Lalu kemudian ya segala sesuatu yang berpotensi mengurangi sampai menghilangkan pemikiran kekudusan atau bersih. Jadi konteksnya bukan soal tanahnya yang najis, bukan soal tanahnya yang kotor, tapi budaya dan lifestyle-nya yang ada di sekitarnya. Jadi dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan penulisan yang sudah tercemar oleh negerinya dan oleh karena penduduknya. Kita bisa lihat ini adalah pola hidup, saudara. Ya, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Saudara-saudari masih bersama dengan hadirat Tuhan. Oke, ya, jangan lihat kanan kiri dulu. Perhatikan baik-baik. Di sini ini bukan tentang negerinya atau tanahnya yang kotor. Jadi intinya bukan geografisnya, tetapi pola hidup, kebudayaannya, tradisinya, kebiasaannya. Kita hidup di tengah lingkungan yang sering mengaburkan standar kekudusan, saudara. Dimanapun itu, bahkan di tempat ibadah pun bisa terjadi ketidakkudusan. Karena itu bangunan benda mati yang dibangun oleh manusia, dipakai dengan tujuan beribadah. Tapi bukan berarti itu adalah tempat yang benar-benar kudus, karena kekudusan itu bukan tentang geografis, bukan lingkungan yang membuat kita menjadi najis. Tetapi apa? Mulai dari pola pikir, mengubah pola hidup sehingga memiliki gaya hidup yang akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang tercemar. Makanya saudaraku, berhati-hatilah ketika membuka sosial media. Berhati-hatilah ketika mengomentari satu persoalan. Berhati-hatilah ketika menilik satu permasalahan. Segeralah bawa kepada Tuhan, berdoa supaya kita tidak tercemar oleh nilai-nilai yang memang disediakan oleh iblis di dunia ini. Satu lagi yang tidak kalah penting, banyak orang Kristen atau manusia atau orang percaya yang lupa bahwa seperti apa sih Tuhan memandang hidup saya. Di situ ada kekejian di situ, ya. Saudara, kekejian ini memiliki makna teologis yang benar-benar berlawanan dengan kekudusan itu sendiri. Karena di situ menggunakan kata toeva, ya, katakan toeva. Toeva itu apa? Sesuatu yang menjijikkan, yang memiliki arti sesuatu yang menjijikkan itu adalah sesuatu yang pasti sudah keluar dari rencana Allah. Jadi dalam hal ini Ezra sedang mengingatkan bahwa negeri itu tuh sudah dipenuhi dengan hal-hal yang berlawanan dengan desainnya Allah, berlawanan dengan rancangan Allah. Saudaraku,
Kalau pagi ini kita mendengar pengajaran ini, karena saudara dan saya, kita sedang dipanggil kembali untuk ayo masuklah kembali ke desainku, kata Tuhan. Masuklah kembali ke rancanganku yang semula, kata Tuhan. Meskipun kita ini sedang berada di tengah arus yang berlawanan, pastilah berlawanan. Karena ketika dunia mengiklankan kenajisan, mengiklankan barang-barang yang tabu menjadi barang-barang yang biasa gitu ya. Baru beberapa hari ini saya kaget ada salah satu iklan sesuatu barang yang tabu sebenarnya, tapi diperankan dan dipertunjukkan dengan begitu kayak nggak tabu gitu loh. Karena memang seperti itu tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat sekali itu adalah apa? Hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk itu dianggap biasa. Mari pagi ini kita sadari suara Tuhan. Kita sadari isi hati Allah. Kalau kita jaga kekudusan itu bukan karena aturan gereja, saudara. Bukan karena hukum kitab suci, tapi karena kita tahu inilah isi hati Allah. Bagaimana caranya? Mulai hari ini jangan lagi, ya, ini untuk kesekian kalinya saya ngomong, jangan lagi izinkan kompromi kecil. Karena dalam hal ini Ezra itu mengatakan dan menegur dan mengingatkan itu bukan karena dosa besar, saudara, tapi kompromi-kompromi kecil yang dibiarkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjelang akhir tahun nanti ini, kita masuk tahun baru, kita benar-benar dipersiapkan masuk kembali ke desainnya Tuhan, ke rancangan Allah yang semula. Yang sepakat boleh katakan amin. Itu yang saya kadang-kadang suka sulit, Abuna. Ya mungkin kalau buat pendeta kudus mah gampang. Enggak mudah, kami juga manusia, sama kita ini. Ya tapi kan kalau pendeta gampang tahu isi hati Allah. Saudara mau tahu isi hati Allah? Mau gampang juga? Gampang. Yaitu apa? Bangun pagi ikut BW. Karena semua yang disampaikan di sini adalah isi hati Allah. Seperti yang Abuna sampaikan, saya bukan nyiapin bahan khotbah di sini. Ketika Anda tertegur, saya pun juga ditegur duluan gitu. Ya. Jadi kekudusan itu bukan cara hidup yang sulit. Bukan menunjukkan pribadi Allah yang keras. Enggak. Sebenarnya itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Kalau kita mau sadar bahwa saya itu harus benar, hidup kudus, perkataan juga baik, mikir juga positif, saudara, kita itu sedang dalam proses untuk mengembalikan hidup kita ke rancangan Allah yang semula. Makanya dari mulai Imamat pasal 20 ayat 26, ya, Imamat pasal 20 ayat 26 itu sudah diingatkan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 juga bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, ini kalau dijabarkan nanti panjang lagi. Ada waktunya, tahun depan ini pasti Mazmur ini, ya. Kemudian Efesus, ya. Efesus 5 ayat 11 tepatnya, janganlah turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan kejahatan yang tidak menghasilkan atau tidak berbuahkan apa-apa. Saudara terkasih, ini yang harus kita lakukan. Saya mendapat inspirasi ini dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Bicara mengenai apa? Keberanian moral, saudara. Katakan keberanian moral. Ya. Jadi yang menarik adalah ketika Nabi Ezra dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel dengan situasi seperti itu, hampir dalam masa yang bersamaan, seorang nabi bernama Nehemia juga menghadapi kondisi tantangan moral yang sama. Dan yang menarik adalah, saya masih ingat minggu lalu saya kasih tulis, mulai dari aku. Betul?
Coba taruh lagi di tangan di dada. Segalanya mulai dari aku dulu. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 12. Mari kita buka ya, kita tutup dengan ini. Nehemia pasal 2. Makanya Nehemia itu ditulis setelah Ezra, Bapak Ibu. Saya pernah pernah khotbah di salah satu persekutuan doa. Saya juga sempat kaget juga ketika saya bilang Nehemia. Ada yang berceloteh begini, emang ada Nehemia? Kayaknya Nahum deh, salah deh. Ya saudara, untung saya gak marah ya saudara. Karena kalau saya marah saya jadi gak kudus. Tapi yang pasti saudara, ini yang mau saya bagikan. Semua langsung introspeksi ke diri sendiri. Nehemia ya, dikatakan di sana bahwa maka tibalah aku di Yerusalem, ayat 11, pasal 2 ayat 11. Sesudah 3 hari aku di sana. Ayat 12, bangunlah aku pada malam hari, bersama-sama beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan di Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Apa maksudnya saudaraku yang terkasih? Maksudnya adalah Nehemia sadar bahwa yang dia kedepankan dan yang dia pegang adalah hanya apa yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada dia. Sama seperti hari ini. Jadi bukan tentang apa yang kita dengar kita beritahukan kepada orang lain. Artinya apa saudara? Ketika saudara mendengar firman Tuhan, sebenarnya adalah langsung memang harus memeriksa keadaan kita, memeriksa hati kita ini. Itulah sebabnya minggu lalu saya katakan segalanya mulai dari aku dulu. Sekalipun Nehemia seorang nabi besar, dia tidak langsung memberitahukan kepada orang-orang, karena dia hanya pegang apa yang Allah beritahukan. Dia taruh dulu. Bahkan binatang yang dia tunggangi pun dia tidak beritahu. Dia tidak ambil yang lain. Jadi ini bicara mengenai segala sesuatu yang kita dengar, itu langsung kita proyeksikan ke hati kita. Makanya penting sekali sebelum beraktivitas bewek dulu, supaya kalau kemarin kita kerja gak benar, hari ini kita kerja lebih benar. Dan kalau kita kemarin hidup kita tidak baik, ya hari ini jauh lebih benar supaya hasilnya baik. Amin. Karena kebanyakan hari ini sekarang orang lebih cenderung, lebih suka mempengaruhi orang lain, tapi tidak sadar karena tidak pernah mengintrospeksi diri sendiri. Jadi kekudusan dimulai dari apa saudara? Diri sendiri. Luar biasa. Abu Kartika, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa ya. Siap. Saya gak ngasih tahu jawabannya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ternyata apa yang kami dengar sesungguhnya sederhana. Segalanya mulai dari diriku sendiri. Terima kasih untuk isi hatimu ya Bapa. Kami siap bekerja, kami siap beraktivitas, kami siap melakukan segala sesuatu, dan kami siap untuk melakukan apa yang menjadi catatan-catatan penting dari hatimu untuk kami lakukan hari ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi pola hidup yang benar, dan menjadi sebuah tradisi yang benar, dan menjadi sebuah konsep yang benar yang boleh kami jaga hingga kami kembali ke desainmu, kembali ke rancanganmu yang semula. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Jika engkau percaya, inilah saatnya engkau menerima berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang dilimpahkan kepadamu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sepakat diberkati, sama-sama katakan amin. Yang siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Amin. Abuna, Terima kasih Abuna, Abuna, Abuna. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. Abuna, Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna. Amin. Terima kasih Abuna, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus berkatin. Amin. Oke semuanya. Worshippers. Jangan kendor. Makasih ya Buna. Luar biasa ya, jangan kencang kendor ya, itu juga cukup menarik ya. Jangan kencang kendor, jangan kasih kendor, itu sama saja. Yang penting jangan kendor. Oke, Tuhan berkati. Shalom, bye. Dadah. Terima kasih. Bye.